Bayangkan ada seorang ahli ibadah yang salatnya tampak sempurna, tetapi justru tidak diterima karena sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Kisah ini terjadi pada masa dinasti Umayyah, sekitar tahun 100 Hijriah. Saat itu hidup seorang lelaki bernama Ajami. Ia adalah mantan pendosa yang telah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menghabiskan sisa hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Namun karena berasal dari Persia dan baru mempelajari agama ketika usianya sudah tua, lidahnya tidak fasih berbahasa Arab. Ia sering kesulitan melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan tajwid yang benar seperti orang Arab pada umumnya. Suatu malam, seorang ulama besar bernama Hasan Al-Bashri datang ke sebuah masjid kecil. Di sana beliau melihat Ajami sedang mengerjakan salat malam. Hasan Al-Bashri mendengarkan bacaan Al-Fatihah yang dilantunkan Ajami. Namun pelafalannya terdengar kurang tepat. Makhraj hurufnya sering keliru dan bacaannya jauh dari kaidah tajwid yang sempurna. Dalam hati, sang ulama berkata, bagaimana mungkin salat orang ini diterima, sementara bacaan rukunnya saja begitu banyak kesalahan? Kasihan sekali, ibadahnya pasti sia-sia karena kebodohannya. Karena merasa dirinya lebih berilmu, Hasan Al-Bashri memilih untuk tidak bermakmum di belakang Ajami. Ia pun mengerjakan salatnya sendiri dengan keyakinan bahwa bacaannya jauh lebih baik dan lebih sempurna. Setelah selesai beribadah, Hasan Al-Bashri tertidur. Pada malam itu ia bermimpi mendengar sebuah suara yang bertanya, "Wahai hambaku, tahukah engkau ibadah siapa yang paling aku cintai malam ini?" Hasan Al-Bashri menjawab, "Mungkin salatku karena bacaanku lebih sempurna." Namun suara itu berkata, "Engkau keliru. Ketahuilah, salat Ajami yang engkau remehkan telah naik menembus 7 lapis langit dan diterima di sisiku. Lidahnya memang keliru menyebut huruf-hurufku, tetapi hatinya tulus menyebut namaku. Sedangkan engkau, lisanmu benar membaca ayat-ayatku, tetapi hatimu dipenuhi kesombongan terhadap ilmumu sendiri." Hasan Al-Bashri terbangun dengan tubuh berkeringat dan mata yang dipenuhi air mata. Saat itu juga ia menyadari kesalahannya. Ia telah terjebak dalam kesombongan yang tersembunyi di balik ilmu dan ibadahnya. Keesokan harinya, ia segera mendatangi Ajami dan meminta maaf atas prasangka buruk yang pernah ia simpan dalam hatinya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah tidak menilai seindah apa bacaan kita, seberapa tinggi ilmu kita, atau seberapa banyak ibadah yang kita lakukan. Allah melihat keikhlasan hati, kerendahan diri, dan ketulusan seorang hamba ketika menyebut namanya. Karena itu, jangan pernah meremehkan amal orang lain dan jangan pernah merasa lebih baik dari sesama. Semoga Allah menjaga kita dari kesombongan, membersihkan hati kita dari riya, dan menghiasi amal-amal kita dengan keikhlasan. Amin.